Seorang anak laki-laki yang telah meninggal 12 tahun lalu tiba-tiba terbangun di atap sebuah gedung tinggi. Ia merasa seolah-olah baru saja tidur sangat lama. Pikiran pertamanya adalah bahwa mungkin sudah waktunya untuk kelas. Dalam kepanikan, ia langsung berlari ke sekolah. Ketika ia sampai di kelas, kerumunan yang duduk di sana tampak asing baginya. Tidak ada wajah yang bisa ia kenali. Ia berpikir bahwa mungkin ia telah memasuki kelas yang salah secara tidak sengaja. Kemudian guru masuk dan terkejut melihat seragam lamanya. Ini adalah seragam yang sama yang sedang populer 12 tahun lalu. Guru itu curiga bahwa anak laki-laki itu sedang bersenang-senang. Jadi dia segera mencoba memanggil keamanan. Melihat ini, anak laki-laki itu berpikir lebih baik melarikan diri. Begitu ia keluar, ia melihat kalender. Tanggalnya tertulis 2017. Ia terkejut. Bukankah ini tahun 2005? Saya telah bisa tidur seperti ini selama 12 tahun. Kenangan tentang rumah dan kepedulian terhadap saudara-saudarinya terbangun di hatinya. Ia bergegas ke rumahnya. Namun, begitu ia membuka pintu, ia melihat orang-orang asing tinggal di dalamnya. Tak seorang pun mengenali wajahnya. Melihat rumah kosong dan suasana yang berubah, napasnya menjadi lebih cepat. Pemilik baru rumah itu mengiranya pencuri. Anak laki-laki itu mulai menjelaskan. Namun, pemilik rumah itu tidak mendengarkannya dan mengancam akan memanggil polisi. Karena ketakutan, anak laki-laki itu mendorongnya dan pria itu terjatuh. Kemudian, anak laki-laki itu terkejut karena ada kekuatan aneh di tangannya. Ia bergerak maju untuk membantu, tetapi pemilik rumah itu dengan marah mengambil tongkat dan memukul kepalanya. Anak laki-laki itu jatuh pingsan. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di rumah sakit. Ada luka yang dalam di dahinya, yang ditutup oleh dokter dengan 30 mata. Polisi berdiri di dekatnya dan menanyakan identitasnya. Anak laki-laki itu berkata dengan suara rendah, "Nama saya Chen Leo, lahir pada 7 Juni 1987. Polisi terkejut mendengarnya. Jika ia benar-benar lahir pada tahun 1987, seharusnya ia berusia 30 tahun sekarang. Mereka mengira ia berbohong dan membawanya ke kantor polisi. Namun, ketika mereka memeriksa catatannya, kebenarannya bahkan lebih mengejutkan. Ia sudah tercatat meninggal dalam catatan. Hati anak laki-laki itu dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Ia sendiri tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya. Kemudian, ketika ia pergi ke kamar mandi dan mencuci mukanya, ia melihat di cermin bahwa luka di dahinya telah hilang sepenuhnya. Tidak ada satupun bekas jahitan yang tersisa. Ia mundur ketakutan ketika seorang polisi masuk. Matanya terbelalak begitu melihat polisi itu. Itu adalah teman masa kecilnya yang bersamanya. Temannya telah meninggal 12 tahun yang lalu. Keduanya saling mengenal. Mereka duduk di sebuah toko dan mengobrol cukup lama. Temannya berkata pelan bahwa dalam 12 tahun ini segalanya telah berubah. Teman-teman lama sudah hilang, keluarganya pun tak lagi sama. Bahkan mantan kekasihnya telah pergi entah kemana. Lalu dengan suara penuh hati-hati temannya bertanya, "Masih ingatkah kau apa yang terjadi hari itu? Hari ketika kau menghilang?" Perlahan bayangan samar mulai kembali ke ingatan anak laki-laki itu. Ia teringat pagi itu saat ia menjaga adik kecilnya. Di sekolah, beberapa anak nakal memukuli adiknya. Dan karena marah ia menyerang mereka. Guru dan teman-temannya berusaha menenangkannya, lalu memperingatkan dengan tegas, jika ia berkelahi lagi, ia akan dikeluarkan dari sekolah.